Cerita Alkitab Sekolah Minggu, Minggu ke-6 setelah Trinitatis, Minggu 7 Juli 2024, Yohanes pasal 4 ayat 1-9, dengan topik Allah adalah benteng bagi kita. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri, berkati hati dan pendengaran anak-anak-Mu, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 4, ayat 1-9. Beginilah firman Tuhan. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea bersama murid-muridnya. Dalam perjalanan yang jauh itu, mereka harus melewati sebuah daerah yang bernama Samaria. Setibanya di sebuah kota bernama Sikhar, Yesus merasa lelah dan haus. Jadi, Dia duduk di tepi sebuah sumur yang terkenal sebagai sumur Yakub. Waktu itu kira-kira tengah hari, ketika matahari sangat terik. Pada saat Yesus duduk di sana, datanglah seorang perempuan Samaria untuk mengambil air. Adik-adik, tahukah kalian bahwa pada zaman itu, orang Yahudi dan orang Samaria tidak saling menyukai dan tidak berbicara satu sama lain? Tetapi Yesus melakukan sesuatu hal yang sangat mengejutkan. Dia berkata kepada perempuan itu, "Berilah aku minum." Perempuan Samaria itu sangat terkejut dan berkata, "Mengapa engkau, seorang Yahudi, meminta air minum dariku, seorang perempuan Samaria?" Orang Yahudi dan Samaria pada masa itu memiliki hubungan yang tidak baik dan penuh dengan permusuhan. Orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai keturunan campuran dan penganut agama yang sesat, karena mereka menikah dengan bangsa asing dan menyembah di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu, perempuan dianggap lebih rendah statusnya dibandingkan laki-laki. Dan percakapan terbuka antara seorang pria Yahudi dan perempuan Samaria di tempat umum adalah hal yang sangat tidak biasa dan tidak sopan menurut norma sosial. Adik-adik, peristiwa inilah yang menjadi titik awal dari percakapan yang lebih mendalam antara Yesus dan perempuan Samaria tersebut, di mana Yesus kemudian mengungkapkan identitasnya sebagai Mesias dan menawarkan air hidup yang akan menghilangkan dahaga rohani selama-lamanya. Adik-adik sekolah minggu, apa pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari firman Tuhan saat ini? Pertama, kasih Yesus mengatasi segala batasan. Yesus tidak memandang latar belakang, suku,
atau status seseorang. Dia menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak mengenal batas. Walaupun orang Yahudi dan Samaria biasanya bermusuhan, Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya kepada perempuan Samaria itu. Dia menunjukkan bahwa berbuat baik dan mengasihi sesama adalah lebih penting daripada mengikuti aturan sosial yang tidak adil. Adik-adik, kita juga harus meniru Yesus dengan mengasihi semua teman kita, tanpa memandang dari mana mereka berasal atau siapa mereka. Kita juga diajak untuk berani melakukan kebaikan dan menunjukkan kasih, meskipun itu mungkin berbeda dari kebiasaan umum. Kedua, keramahan dan kebaikan. Yesus menunjukkan keramahan dan kebaikan kepada perempuan Samaria itu. Dia mengajarkan untuk selalu bersikap baik dan ramah kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang mungkin berbeda dari kita. Ketika kita bersikap ramah, kita menunjukkan kasih Yesus kepada dunia. Dan yang ketiga, Allah adalah benteng bagi kita. Seperti Tuhan Yesus yang melindungi dan menerima perempuan Samaria tanpa melihat latar belakangnya, Allah juga menjadi benteng bagi kita. Benteng adalah tempat yang kuat dan aman, tempat perlindungan kita dari bahaya. Dalam Mazmur pasal 18 ayat 3, Daud berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan Allah. Tuhan adalah pelindung kita, tempat kita berlindung saat kita merasa takut atau sendirian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sebuah desa kecil, hiduplah dua orang anak bernama Dani dan Sari. Dani adalah anak yang sangat populer dan semua orang di sekolah mengenalnya. Sedangkan Sari adalah anak yang pendiam dan suka menyendiri. Banyak teman-teman di sekolah tidak begitu mengenal Sari karena dia berasal dari desa yang berbeda. Suatu hari, Dani sedang asik bermain sepak bola di taman, dan tiba-tiba bolanya terlempar jauh dan masuk ke sebuah semak-semak. Dani berusaha mencari bola itu, tetapi tidak berhasil menemukannya. Dia mulai merasa cemas karena itu adalah bola kesayangannya. Saat Dani sedang mencari bolanya, Sari kebetulan lewat. Dia melihat Dani yang tampak bingung dan cemas. Sari lalu mendekati Dani dan bertanya, "Kamu kenapa, Dani? Apa yang sedang kamu cari?" Dani terkejut melihat Sari, anak yang jarang dia ajak bicara. Tetapi karena dia benar-benar butuh bantuan, Dani pun menjawab, "Aku kehilangan bolaku. Sudah ku cari-cari, tapi tidak ketemu." Sari tersenyum dan berkata, "Aku akan membantumu mencarinya." Mereka berdua kemudian mencari bola itu bersama-sama. Tidak lama kemudian, Sari menemukan bola Dani yang terjebak di bawah semak-semak. "Ini bolamu, Dani," kata Sari sambil mengulurkan bola itu. Dani merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Sari. "Terima kasih banyak, Sari, kamu sangat baik." Sejak hari itu, Dani dan Sari menjadi teman baik. Dani belajar bahwa tidak masalah dari mana seseorang berasal atau seberapa populer mereka. Yang penting adalah hati yang baik dan kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain. Adik-adik, mari kita ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua tanpa memandang siapa kita atau dari mana kita berasal. Dia mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain seperti Dia mengasihi kita. Adik-adik, ingatlah bahwa Allah adalah benteng kita. Dia selalu ada untuk melindungi dan menjaga kita. Tidak peduli apa yang terjadi,
kita bisa berlindung dalam kasih dan kuasa-Nya. Marilah kita berdoa agar kita bisa menjadi anak-anak yang penuh kasih dan selalu bersikap ramah kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau adalah benteng kami, tempat perlindungan kami. Ajari kami untuk selalu mengandalkan-Mu dan percaya pada kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami semua. Ajarilah kami untuk mengasihi dan menerima semua orang, seperti Engkau mengasihi dan menerima kami. Tolong kami untuk menjadi anak-anak yang baik dan ramah, yang selalu siap membantu dan bersahabat dengan semua orang. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.